Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selesai lebaran di kampung pegunungan. Kali ini Bang Toha mau lebaran ke rumah kawan-kawan yang baru saja balik pulang merantau daripada Malaysia. Dan hari ini kita juga akan pergi ke rumah siapa, Lek? Dek? Lek Jawi. Kita juga akan pergi ke rumah Lek Jawi. Tapi sayang Lek Jawi tidak ada di rumah karena Lek Jawi merantau di Malaysia. Meskipun Lek Jawi tidak ada di rumah, kita bisa berjumpa dengan istrinya ya, Dek ya. Oke sahabatku semua, kita akan pergi ke kampung sebelah yang dimana kampung ini banyak warganya yang merantau di Malaysia. Perjalanan ke rumah Lek Jawi ini cukup memakan waktu yang agak panjang, yang dimana rumah Lek Jawi ini berada di daerah kawasan kampung yang paling timur. Dan untuk menuju ke lokasi kampungnya juga harus melewati beberapa kampung lainnya. Seperti ini nuansa lebaran yang ada di kampung Indonesia. Alhamdulillah kali ini bisa lebaran bersama sang istri. Setelah sekian lama merantau di Malaysia, akhirnya bisa merasakan lebaran di kampung sendiri. Meskipun masih suasana lebaran, tapi di sini para penjual makanan sudah mulai berjualan. Yang jualan bakso sudah berjualan, yang mie ayam juga sudah berjualan. Kalau di kampung Indonesia untuk jenis makanannya memang tidak banyak seperti di Malaysia, yang dimana di sini rata-rata untuk makanan petang atau makanan malam biasanya yang paling ramai dibeli adalah mie ayam dan juga bakso. Dan kita akan menuju ke kampung Lek Jawi. Sayang sekali Lek Jawi tahun ini tidak bisa pulang kampung, yang dimana beliau harus lebaran di Malaysia. Lek Jawi ini temannya Bang Toha, yang dimana teman kampung sebelah tapi rasa macam saudara sendiri. Dan Lek Jawi sudah merantau di Malaysia hampir sekitar mungkin hampir 20 tahun ya, 18 tahunan lah, atau sekitar 19 tahunan, yang dimana dari anaknya kecil-kecil hingga sampai ke universitas. Jadi beliau membesarkan anak-anak beliau hasil daripada merantau di Malaysia hingga sampai menyekolahkan anak-anaknya sampai ke university. Salut untuk Lek Jawi yang saat ini masih berjuang di negara tetangga. Semoga sehat selalu. Dan sebagai pengobat rindu, kali ini saya akan menunjukkan suasana kampungnya Lek Jawi. Mudah-mudahan orangnya ada di rumah, sebab tadi istri sudah call istrinya Lek Jawi tapi tidak ada balasan. Biasanya kalau untuk raya ketiga, raya kedua, orang-orang di kampung itu di rumah. Kecuali kalau raya pertama biasanya sudah berkunjung dari tempat satu ke tempat lainnya. Dan di sini sahabatku semua, untuk suasana kampungnya kebanyakan di sini untuk jarak kampungnya juga agak jauh dan dipisahkan dengan area sawah padi. Jadi desa yang ada di tempatnya Lek Jawi atau kampung yang ada di tempatnya Lek Jawi ini merupakan salah satu kampung pertanian yang cukup lumayan besar. Kita bisa melihat sawah padi yang luas dan nampaknya warga di sini habis panen raya. Alhamdulillahirobbilalamin, tak terasa akhirnya sampai juga masuk ke lorong untuk menuju rumahnya Lek Jawi. Kalau di Indonesia kendaraan roda 3, kendaraan roda 3 macam tadi masih digunakan untuk transportasi antar kampung. Jadi misal kata ada rombongan warga kampung mau pergi ke kampung sebelah, boleh kita panggil kendaraan roda 3 untuk menghantarkan ke kampung sebelah. Dan seperti ini nuansa jalanan kampung yang ada di Indonesia memang berbeda dengan di Malaysia, yang dimana bertahun-tahun saya lalu jalan ini ya, tapi masih saja tetap sama. Jadi kalau pembangunan jalan di perkampungan Indonesia ini memang agak lambat ya. Jadi jalannya itu beda dengan di jalanan perkampungan Malaysia, yang dimana meskipun di Malaysia hanya jalan kampung, tapi benar-benar diperhatikan. Dari mulai luas jalannya di sini juga tidak begitu luas. Mungkin dulunya ini area sawah padi, tapi di sini menjadi jalan penghubung antar kampung. Tapi itulah kalau jalan kampung di Indonesia.
untuk pembangunannya memang agak lambat. Beda dengan di negara tetangga yang dimana kalau saya menelusuri kampung-kampung di Malaysia, meskipun kampung tersebut sangat jauh daripada perkotaan, tapi jalan rayanya itu bagus-bagus. Tapi di sini hampir ya kerusakan, agak cukup parah. Tapi nasib baik ini tak hujan. Ini kalau hujan jalannya bertambah jelek sahabatku semua. Tapi meskipun jalan ini jelek, yang lebih jelek lagi itu juga ada. Kalau di perkampungan Indonesia ini masih tergolong agak cukup lumayan bagus. Yang di kampung sebelah ini jalanannya begitu sangat halus, mulus, macam jalan di perkampungan Malaysia. Dan sekejap lagi kita akan sampailah di rumahnya Lek Jawi. Mudah-mudahan orangnya ada di rumah. Semoga nanti bisa berjumpa dengan anak istrinya, dan nanti Lek Jawi bisa menonton videonya Bang Toha Channel biar rasa rindu terobati lewat YouTube-nya Bang Toha Channel. Kalau untuk kampungnya Lek Jawi, banyak warganya yang merantau di Malaysia. Dan rata-rata kalau pulang daripada merantau dari Malaysia, warga di sini kebanyakan akan bangun rumah. Biasanya yang bujangan merantau ke Malaysia, nanti kalau pulang dari Malaysia sudah punya rumah sendiri. Rata-rata kalau orang kampung di Indonesia ketika merantau di Malaysia, pasti yang dituju adalah punya sebuah rumah impian hasil daripada merantau di Malaysia. Dan alhamdulillah kalau saya lihat warga di sini yang merantau di Malaysia cukup lumayan berhasil. Kebanyakan bisa bangun rumah impian. Karena kalau di perkampungan Indonesia tidak seperti di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia kan misal kata kita tinggal di kampung belum punya rumah, bisa sewa. Tapi kalau di sini tidak ada sewa rumah sahabatku semua. Jadi memang berbeda dengan di perkampungan Malaysia. Ada sewa rumah, ada homestay, di sini tidak ada. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di rumahnya Lek Jawi. Rumahnya Lek Jawi ini dekat sekali dengan masjid, bersampingan lah. Jadi sampingnya ini rumahnya Lek Jawi, samping masjid rumahnya Lek Jawi. Mudah-mudahan orangnya ada di rumah. Karena Bang Toha tadi sudah chat atau SMS istrinya Lek Jawi, tidak dibalas. Perjalanan sekitar 40 menit lebih, tapi sayang di sini rumahnya Lek Jawi tertutup. Jadi tertutup, terkunci, cuma ada 3 ekor kambing. Yang dimana 3 ekor kambing ini nampaknya milik saudaranya Lek Jawi. Jadi terpaksa harus patah balik dan berkunjung ke rumah kawan lainnya. Kebetulan kawan saya ini pulang daripada merantau di Malaysia. Dan katanya beliau ini juga baru saja buat rumah hasil daripada merantau di Malaysia. Oke, kita langsung ke rumahnya sahabatku semua. Inilah suasana perkampungan Indonesia. Dengan teman lama yang merantau di Malaysia, pulang akhirnya bisa bikin rumah. Selamat Mas, selamat raya. Minal aidin wal faizin. Wal faizin. Ayo Mas Sobirin ya. Dulu waktu pas pertama kali masuk ke Malaysia, orangnya sangat murah senyum, ramah tamah. Sekarang pulang-pulang sudah punya rumah sendiri. Alhamdulillah Mas ya. Iya. Lah mana istrinya? Masih Nih, nggak raya ya? Sudah raya? Sudah. Mbak Feli baru 3 hari raya, katanya sudah. Tak open house? Open house? Enggak. Di sini nggak ada open house? Enggak ada. Alhamdulillah untuk jualan hari ini cukup lumayan ramai. Kalau raya di Indonesia itu memang tidak macam di Malaysia sebulan penuh. Kalau di Indonesia mungkin hanya beberapa hari saja meriahnya. Mbak Feni, semalam beraya di mana saja? Malam di rumah teman-teman. Di rumah Cikgu. Iya. Kemudian kemana lagi? Sudah? Udah pulang. Oh, jadi 3 hari pusing-pusing jalan-jalan sudah cukup? Sudah. Kemudian hari ini jualan ya? Iya. Jadi kalau raya di sini memang nggak ada open house? Atau ada? Ada tapi enggak semuanya. Ada tapi nggak semua orang bikin open house. Iya. Mbak, open house itu jamuan raya loh Mbak. Ada bakso, mungkin ada makan makanan lainnya. Iya. Ada? Ada. Ada juga yang bikin macam itu di sini? Ada. Oh.
tapi sedikit. Kemarin ramai teman-teman dari Malaysia yang berkomentar, Bang Toha buat open house jamuan raya macam di Malaysia. Sekejap teman-teman, Mbak Penny tengah ada yang beli Mbak ya, Iya. 6 cup. Jadi TOS-nya Mbak Penny ini harganya 80 sen atau Rp3.000. Dijual begitu sangat murah Mbak ya. Iya. Jadi di sini harga TOS 1 cawan Rp3.000. Meskipun gula naik, meskipun barang-barang sekarang naik, tapi kalau harga di kampung itu memang ya dijual semurah-murah mungkin. Untungnya sedikit-sedikit Mbak ya. Untungnya sedikit-sedikit saja. Jadi kalau raya di sini itu nggak ada open house, kata Mbak Penny, ada cuma hanya beberapa rumah saja Mbak ya. Mungkin untuk kalangan orang yang berada ya. Iya. Tapi semua tetangga di itu nggak dipanggil semua nggak? Nggak dipanggil semua? Oh, Yang datang yang kenal-kenal saja. ya, Tapi kalau di Malaysia Mbak, misal kata ada orang buat open house, satu tetangga, seluruh jiran lah disuruh semuanya makan-makan. Di sini enggak ya. Jadi ada sebuah perbedaan sahabat semua, yang dimana kalau ya rakyat di sini itu memang beda dengan di Malaysia. Sampai 1 bulan enggak Mbak kalau raya di sini? Enggak sampai. Biasanya berapa hari meriahnya? sampai 5, 5? 5 1 minggu? iya seminggu. Sudah selepas 1 minggu udah enggak? Udah enggak? Biasa saja ya. Iya. Oh, kalau di sana Mbak, tahu nggak? Selama masih bulan Syawal itu masih raya loh. Sini enggak? Di sini nggak ya? Jadi beda sahabat semua. Kalau di Malaysia setelah di bulan Syawal masih raya. Jadi beda dengan di Indonesia, yang dimana kalau di Indonesia ini saja Bang Toha raya ke berapa ini Mbak? Keempat ya? Iya. Ini raya keempat sudah buka jualan TOS. Bahkan semalam sudah ada yang bertanya-tanya Mbak, kok nggak buka-buka gitu ya? Alhamdulillah lah, meskipun untungnya sedikit, tapi setidaknya Mbak Penny bisa bekerja. Nanti kalau ada rezeki kita beraya di Malaysia Mbak, biar Mbak Penny tahu suasana raya di Malaysia. Mbak, di sini dapat uang raya nggak? Dapat Dapat berapa Mbak Penny semalam? Hah? Lumayan. Jadi meskipun besar dapat uang raya juga. Jarang-jarang loh Mbak, masih besar dapat uang raya. hanya saudara. Oh, hanya saudara saja. Iya. Jadi kalau di sini untuk uang raya biasanya disebut THR. Jadi beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan uang raya, di sini tunjangan hari raya. Biasanya budak-budak kecil dapat uang raya lah kalau kita berkunjung ke rumah saudara. Tapi Mbak Penny pun sudah besar juga dapat uang raya Mbak ya. Iya. Berapa Mbak? Kok rahasia sekali sih? Berapa ratus ribu? Jujur saja. 200 ribu. Iya. Mbak Penny semalam beraya katanya dapat uang 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah itu kalau ringgit Malaysia berapa ya? 50 ringgit. Jadi di sini memang uang rayanya kecil-kecil sahabat semua. Biasanya 10 ribu, paling besar 20 ribu Mbak ya. Iya. Kalau mungkin orangnya berada paling besar 50 ribu. 100 ribu jarang ya? Jarang sekali ya. Kecuali orang yang kaya ya. Orang kaya pun belum tentu ngasih uang 100 ribu kan, uang kaya. Kalau di sana biasanya uang rayanya 20 ringgit, kadang 30 ringgit. Ya kira-kira sekitar 40 ribu sampailah 100 ribu lebih Mbak, kalau dirupiahkan. Kalau di sini enggak ya. Jadi kata Mbak Penny kalau di sini rayanya enggak sampai 1 bulan Mbak ya. Ini pun jalanan sudah enggak begitu ramai Mbak ya. Iya, enggak seperti satu. Hari satu, hari kedua ya. Iya. Biasanya jalanan itu cukup lumayan ramai sahabat semua, tapi di sini tidak begitu terlalu ramai. Dan ini ada rombongan yang mau kemana ini? Ini biasanya mau kemana Mbak? Mau ke kampung-kampung lain ya? Iya. Jadi naik mobil macam itu. Semalam Bang Tua juga naik mobil macam itu sahabat semua, pergi ke kampung pegunungan. Mbak, semalam di mana kok nggak ikut ke kampung pegunungan? Bersama teman-teman. Bersama teman-teman jalan-jalan. Jadi semalam Mbak Penny rencananya mau ikut ke kampung pegunungan Mbak ya. Iya. Cuma karena Mbak Penny katanya jalan-jalan bersama kawan, akhirnya nggak ikut. Mbak,
Kalau raya di sini, Mbak Feni kalau masuk ke rumah orang dikasih makan apa enggak? Enggak. Enggak dikasih makan? Itu kalau saudara. Oh, cuma saudara saya yang ngasih makan. Iya. Kalau tidak saudara? Enggak. 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 Oh, jadi memang beda ya dengan di Malaysia. Kalau Mbak Feni di Malaysia, misal kata masuk ke rumah satu, ke rumah jiran lah dapat makan. Ke rumah jiran lainnya juga dapat makan. Sini enggak. Di sini enggak ya? Enggak. Di sana Mbak rata-rata masak rendang daging. Nah, macam itu sahabat semua, satu rombongan mau menuju ke kampung-kampung untuk beraya. Semalam mamanya masak rendang apa enggak? Enggak. Masak apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Masa enggak makan di rumah? Enggak. Oh, dimakan enggak, Ru? Berarti kamu enggak pergi ke dapur mama kah? Enggak. Jadi kalau tradisi di Malaysia, Mbak, setiap lebaran akan masak rendang, masak ketupat, masak lepat. Di sini nggak ada masak ketupat lepat sih, Mbak, kalau lebaran? Ada yang punya sendiri. Ada, tapi Itu nggak begitu banyak. enggak begitu banyak. Oh, jadi beda saat itu semua dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan masak lepat ketupat setiap raya. Oke, Mbak Fani mau melayani pembeli dulu. Ada yang tengah beli. Kita lanjut sembang-sembang dengan Bang Toha. Raya di Malaysia dengan raya di Indonesia memang agak berbeda. Semalam saya juga berkunjung ke rumahnya Lek Jawi, tapi sayang istrinya tidak ada di rumah. Tapi Bang Toha berjumpa dengan kawan yang baru saja balik merantau dari Malaysia, dan akhirnya setelah pulang daripada Malaysia bisa bangun sebuah rumah impian meskipun rumahnya belum jadi. Kebanyakan orang Indonesia kalau merantau ke Malaysia, cita-citanya itu ingin punya rumah sendiri. Dan kemarin juga rame teman-teman dari Malaysia yang berkomentar, Bang, kenapa sih rumah di Indonesia rata-rata luarannya tidak disemen? Ya karena biayanya belum cukup. Jadi kalau di Indonesia, meskipun rumah tersebut belum jadi, tapi tetap dihuni, apalagi kalau sudah punya istri. Berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan misal kata rumah tersebut belum 100% jadi, tidak akan dihuni. Tapi kalau di Indonesia meskipun masih 70% belum jadi, tetap dihuni. Dan saya juga ikut tumpang bahagia semalam punya teman 4 tahun merantau di Malaysia akhirnya bisa bangun rumah. Ya meskipun rumahnya tidak istilahnya mewah atau bagus atau sudah 100% jadi, tapi setidaknya hasil perjuangan 4 tahun di Malaysia membuahkan hasil dan punya rumah sendiri. Dan katanya besok juga akan balik lagi merantau ke Malaysia dan sudah cuti sekitar 2 bulanan. Tapi Bang Toha baru sempat jumpa, dan kerjanya juga berada di dekat area kawasannya Bang Toha ketika sama-sama merantau di Malaysia. Jadi kita bisa lihat sendiri sahabatku semua, Malaysia membawa banyak perubahan bagi orang Indonesia ketika merantau di negara tetangga. Kadang-kadang segelintir netizen sering menganggap, oh Malaysia ini kesannya kurang baik bagi orang Indonesia. Tapi faktanya sahabatku semua, kalian harus melihat video ini sampai habis. Saya jelaskan biar tidak suka meremehkan orang-orang yang merantau di Malaysia. Bahkan saya sendiri sering dapat komen-komen yang toksik. Di hari lebaran ini saya ingin bercerita tentang sisi positif di Malaysia, biar sahabat-sahabatku yang berpikir negatif tentang Malaysia sadar. Kalau kita datang dengan secara sah, dengan secara resmi, insya Allah kita merantau di Malaysia, hasilnya pun juga akan berkah, dan kita pun di sana juga baik-baik saja kalau datang secara sah dan resmi. Dan alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, saya berjumpa dengan kawan-kawan di sana itu baik-baik kok, seperti keluarga sendiri. Bahkan kalau berada di kampung seperti ini, saya selalu ingat kebaikan daripada warga kampung Malaysia. Apabila lebaran, kawan-kawan saya itu selalu menghantar makanan untuk saya, lemang, rendang, ketupat. Jadi mereka ini benar-benar istilahnya menghargai orang-orang yang di perantauan. Oke, untuk sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Banyak orang Indonesia yang nasibnya berubah karena merantau di Malaysia. Meskipun tidak membuat kaya, tapi setidaknya
di kampung ada perubahan. Bahkan kadang-kadang orang Malaysia saat lebaran seperti ini sanggup hantar uang untuk dibagikan pada orang-orang Indonesia yang memerlukan. Dan tadi saya juga melihat videonya Mbak Anggi yang dimana beliau TKI atau tenaga kerja wanita Malaysia, tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia, sampai mendapat kiriman orang Malaysia yang dimana meskipun belum jumpa tapi sudah begitu merasakan kebaikan luar biasa ya. Bahkan keluarga di kampungnya pun istilahnya dibagi uang raya untuk istilahnya apa ya, berbelanja, makan daging, makan ayam, yang dimana beliau juga begitu amat kagum, tak sangka kebaikan orang Malaysia seperti itu. Oke sahabat semua, video ini mungkin hanya sembang-sembang saja. Next Bang Toha mau mandi, selepas mandi Bang Toha akan keliling kampung menunjukkan lebaran di kampungnya Bang Toha hari keempat seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.